Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, dan juga doa dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Bapak Sentor Wohono, SPMSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Bapak Tony Malvin SPTMP. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Bapak Rizky SSIMP. Yang saya hormati seluruh pengurus Hima Pangan, dan yang saya hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Buki Ambacang Bapak Ahmad Tapri. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bincang tani dengan tema bersama mengulas dan berbagi informasi demi pertanian 50 kota. Semoga dengan adanya kegiatan bincang tani ini kita dapat mengetahui bagaimana tentang pertanian di sekitar 50 kota ini. Dan harapan kami dari Bapak dapat menyampaikan bagaimana keadaan pertanian di sekitar 50 kota ini. Dengan adanya video ini kami berharap para mahasiswa dan juga orang-orang dapat tergerak untuk memajukan sektor pertanian di 50 kota ini. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmat beliaulah kita dapat menjalankan kegiatan pada pagi hari. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan usaha beliaulah, yaitu dengan menggulung tikar-tikar jahiliyah dan mengembangkan permadani Islamiyah di permukaan bumi. Baik, pada pagi hari ini kami Hima Pangan akan mengadakan sebuah acara atau program kerja, yaitu bincang tani. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan program ini dari awal sampai akhir, yang mana kegiatan ini direncanakan yaitu offline atau tatap muka dan melibatkan seluruh warga dari Hima Pangan. Namun karena adanya pandemi seperti saat sekarang ini, terpaksa kegiatan kita alihkan menjadi online. Jadi nanti kami akan berkunjung ke sebuah kelompok tani yang ada di Kenegarian Sagelama. Kami akan berdiskusi, tanya jawab maupun menerima aspirasi dari kelompok tani yang ada tersebut. Baik, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon dukungannya dari rekan-rekan untuk menjalankan kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Hima Pangan, maju Hima Pangan, jaya Hima Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Bapak Tony Malvin SPTMP. Yang kami hormati Bapak Rizky SSIMP sebagai pembimbing Himpunan Mahasiswa Jurusan Budidaya Tanaman Pangan. Yang kami hormati Bapak Ahmad Tapri sebagai Ketua Kelompok Tani Buki Ambacang. Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berkumpul di acara bincang bersama antara Hima Pangan atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Tanaman Pangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yang acara ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Tanaman Pangan dalam rangka atau dengan tujuan ya untuk mengetahui ya serta berbagi informasi ya
tentang bagaimana kondisi pertanian atau kondisi yang dihadapi oleh kelompok tani di sekitar Kabupaten 50 Kota atau di Kabupaten 50 Kota ini. Acara ini merupakan acara yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa jurusan Budidaya Tanaman Pangan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi real di lapangan dan di mana mahasiswa ingin berkontribusi di dalam ikut ya, membantu mungkin ya memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh petani, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang ada pada mahasiswa. Jadi saya mengharapkan kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Budidaya Tanaman Pangan, silahkan atau marilah ya saudara, silahkan untuk mengupas atau menggali lebih dalam bagaimana tentang kondisi pertanian di sekitaran kampus Politeknik ini, dan saudara langsung berbicara dengan kelompok tani yang ada di sekitar kampus Politeknik Pertanian. Juga nanti mungkin bisa memberikan solusi-solusi yang konstruktif terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi oleh petani ya, dan saudara bisa bisa memahami bagaimana kondisi real di lapangan, dan juga sebagai bekal saudara ya sebagai mahasiswa nanti setelah tamat ya, ketika saudara terjun ke lapangan. Nah, terima kasih ya kepada Bapak Ketua Kelompok Tani Bukiam Bacang yang telah bersedia bekerja sama mengakomodasi hadir di dalam acara bincang tani ini dengan mahasiswa ya. Demikian mungkin kata sambutan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan tujuan dari program kerja ini dapat tercapai sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan ya tentang kondisi pertanian di masyarakat di Kabupaten 50 Kota, khususnya Sumatera Barat umumnya, dan juga berbagai informasi-informasi bersifat ilmiah dan teknis dengan kelompok tani dalam rangka untuk membantu mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok tani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini acara bincang tani dalam rangka mengupas dan berbagi tentang permasalahan pertanian di Kabupaten 50 Kota oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Dengan ini secara resmi saya buka. Saya sebagai Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam atau kekeliruan di dalam acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat bergabung duduk bersama dengan salah satu orang hebat di Kabupaten 50 Kota di bidang pertanian. Salawat berita salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Tri Iswantoro. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Budidaya Tanaman Pangan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
Jadi dalam kesempatan kali ini kami ingin berbincang lebih dekat lagi dengan dunia pertanian di 50 kota, khususnya di Nagari Seri Lama, dan salah satu tepatnya di Taratak ya Pak namanya Pak. Terletak Jorong Sri Lama. Taratak Jorong Seri Lama. Jadi salah satu tujuan dari kami di sini itu mengulas lebih dalam lagi mengenai gimana sih kondisi pertanian di tempat ini gitu Pak, khususnya di Nagari Seri Lama sendiri gitu. Jadi nantinya bila mana mungkin kami nanti bisa membantu untuk mengembangkan pertanian di sini, ini kan bisa kami diskusikan lebih dekat lagi gitu Pak. Jadi adapun tema dalam kegiatan pada hari ini yaitu bersama mengulas dan berbagi informasi demi pertanian Kabupaten 50 Kota Maju dan Jaya. Itu merupakan salah satu tema yang kami angkat untuk kegiatan pada hari ini Pak. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa di kelompok tani kami tujuh ini merupakan satu kelompok tani yang ada di Nagari Seri Lama ya Pak. Iya. Di sini karena kami milih di tempat ini karena kami melihat potensi ataupun kondisi pertanian di sini perlu tahu lebih dekat lagi gitu, agar kami sebagai mahasiswa khusus dari budaya tahan pangan bisa mengetahui kondisi pertanian di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan kampus. Adapun kelompok tani yang kami kunjungi ini teman-teman, bahwa kelompok tani ini merupakan kelompok tani Bukit Ambacang ya Pak ya namanya. Iya, Bukit Ambacang. Bukit Ambacang. Jadi tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, mungkin awal berdirinya itu dari bulan berapa Pak? Jadi terus yang melopori berdirinya kelompok tani ini siapa Pak? Pak? Baiklah anak-anak dari jurusan budidaya tanaman pangan Fakultas Politeknik Payakumbuh. Pertama-tama mungkin perkenalkan diri Bapak dulu. Nama Ahmad Tapri, tinggal di Seri Lama ini sejak Maret 2003. Asal dari Pasaman Timur, di Kecamatan Dua Poto. Jadi terima kasih diucapkan kepada anak-anak. Mungkin saya panggil anak-anak lagi karena sekarang umur sudah 46 tahun. Mungkin tidak beda jauh dengan umur anak saya yang di rumah itu. Jadi terima kasih banyak atas kunjungan anak-anak datang ke kelompok kami Bukit Ambacang untuk berbagi informasi tentang pertanian yang ada di 50 kota ini, khususnya di Jorong Seri Lama, di kebetulan nama kampungnya ini Taratak. Tentu dalam hal ini nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, mungkin pertama-tama mengucapkan maaf dulu. Awal berdirinya kelompok ini bulan September 2011. Kalau tidak salah itu tanggal 17 September. Berdirinya kelompok ini berdasarkan penglihatan kami dari pelopor-pelopornya, itu termasuk Bapak sendiri bersama anggota rekan-rekan. Ada Andri Kochandra, ada Ian Zarefri, kemudian Egusmel, Mudarnis, dan Ice Trisnawati, dan masih banyak anggota yang lain yang mempelopori kelompok ini berdirinya, karena keprihatinan kami melihat pertanian yang ada di khususnya di Taratak ini masih menerapkan pola pertanian nenek moyang turun temurun. Jadi bagaimana pola pertanaman nenek moyang kita itu tanpa adanya dan tanpa memikirkan teknologi yang sedang berkembang, kemudian tanpa memikirkan efek samping dari perbuatan dari pola tanam sendiri. Jadi dari keprihatinan itu kami bentuklah kelompok ini, sehingga di 2011 didirikan
Dan di 2000 awal 2012 insya Allah kelompok ini sudah lengkap dengan administrasi yang dibutuhkan suatu organisasi atau suatu kelompok, di mana sudah memiliki kepengurusan, sudah memiliki anggota, sudah memiliki AD/ART yang mengatur semuanya tentang tatanan kelompok yang harus berdiri. Jadi untuk 2012, awal 2012, alhamdulillah kami dengan semangat juang dari kepengurusan yang baru. Pada waktu itu Bapak masih sebagai bendahara. Jadi 2000 di awal pembentukan itu Bapak masih sebagai bendahara. Kemudian ketuanya waktu itu Pak Yan Zarefri, kemudian sekretarisnya Andriko Chandra. Nah, jadi di dalam perjalanan itu di pertengahan 2012 itu kami sudah mulai melakukan yang namanya SL, sekolah lapangan. Jadi sekolah lapangan itu kami ajak masyarakat beserta anggota kelompok melakukan SL, melakukan penelitian bagaimana sebenarnya pertanaman yang bagus, yang tidak menuruti pola tanam nenek moyang dulu. Sehingga dengan pembelajaran itu kelompok dan anggota akhirnya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari utusan dari Dinas Pertanian, yaitu PPL dan PPL peternakan, perikanan, dan hortikultura. Jadi waktu itu yang kami fokuskan adalah sekolah lapangan budidaya tanam padi. Kemudian setelah keberhasilan itu tuh alhamdulillah kami praktekkan. Di awal-awal kami mempraktekkan itu tuh hasil tanaman di sini dalam per hektarnya hanya sekitaran kira-kira 3,1 ton per hektar lah. Dengan setelah adanya pembelajaran itu SL, sehingga di dalam SL kira-kira itu kalau tidak salah sekitaran 2 bulan. Itu pun dilakukan sekali seminggu, bukan setiap hari. Jadi setelah dilaksanakan SL, kemudian dipraktekkan anggota, kemudian datang lagi PPL beserta rombongan dari Dinas Pertanian. Di waktu tanam dengan yang sistem yang boleh dikatakan tidak mengikuti aturan nenek moyang dulu lagi, aturan tanamnya sudah pas, sehingga diambil ubinan lagi menjadi 4 ton. Itu suatu prestasi yang menurut Bapak itu lumayan bagus, karena ilmu belum ada, baru sedikit lah ilmunya, baru belajar, sehingga sudah tercapai 4 ton per hektar lebih kurang. Kemudian dengan berjalannya waktu di 2013 kepengurusan yang lama itu bubar karena sistem ada ART kelompok, jabatan kepengurusan itu sekali 3 tahun. Nah, habis masa jabatan kemudian dirombak lagi, akhirnya Bapak diangkat menjadi ketua dan Andriko Chandra tetap sebagai sekretaris, dan bendahara ditukarkan sama dengan Ica Trisnawati. 2015 budidaya teknik jajar legowo, kalau nggak salah 2015 kami sudah diperkenalkan dengan budidaya jajar legowo. Jadi
dengan budidaya jajar legowo ini langsung SL. Alhamdulillah tuh hasilnya itu mencapai 6,4 ton per hektar ubinannya. Nah, inilah yang uniknya jajar legowo ini. Bapak sampai sekarang di lahan lokasi Bapak masih Bapak pertahankan pertanian dengan jajar legowo seperti itu. Sehingga di tahun 2015 itu kami diberikan alat bantu namanya buatan dari Solo rasanya. Itu cap laktani namanya. Cap laktani itu ada rodanya kira-kira 4, kemudian ditarik garisnya itu. Jadi pas ukurannya itu pas, kita tinggal tanam di ukuran-ukurannya itu saja lagi. Nah, tapi itu waktu itu dengan perjalanan jajar legowo ini, waktu itu disarankan 41, jajar legowo 410410. Sehingga dengan perjalanan jajar legowo dari 2015 sampai sekarang, yang Bapak lakukan sudah bermacam-macam pola dengan penelitian. Alhamdulillah di sawah lokasi Bapak sendiri sampai sekarang masih Bapak pertahankan. Anggota saya sendiri ndak ikut. Yang saya sayangkan itu nggak mengikuti pola yang sudah dipelajari, begitu manfaatnya begitu besar, karena hasilnya pun sangat besar. Bahkan waktu Bapak menyarankan di luar anggota untuk memakai jajar legowo ini, bahkan orang menyebut Bapak orang sakit. Kalau orang sakit itu kan seperti ini gini dah, kurang-kurang sedikit kita. Karena kenapa? Bapak bilang kalau pakai jajar legowo seperti ini hasilnya akan meningkat. Nah, di dalam pola pikir dia, pola pikir nenek moyang, ya kan, di jarang-jarang tanam kok hasilnya banyak. Dia berpikiran seperti itu, makanya dibilang orang sakit. Seharusnya ditanam banyak, nah, di situ baru hasilnya banyak kan, menurut dia, karena ilmunya nggak tahu. Nah, setelah Bapak buktikan dengan di lokasi Bapak tidak peduli apakah itu orang sakit atau gimana. Yang penting Bapak sebagai ketua kelompok tetap istiqomah untuk menjalankan ilmu yang sudah dipelajari. Alhamdulillah orang semuanya tercengang melihat hasil-hasil padi Bapak. Bapak bawa dia borongan nyabi kan, panen, tuh banyak hasilnya. Nah, akhirnya datang kepada Bapak, bagaimana ini belajar seperti ini. Nah, dengan sampai sekarang ini Bapak sudah praktekkan itu jajar legowo yang paling bagus adalah jajar legowo 21 Pak. 21 itu yang paling bagus, yang hasilnya paling banyak itulah. Biasanya satu peta itu paling bagus sawah Bapak dengan perlakuan yang sama nih ya, pupuknya sama, benihnya sama, cara tanamnya sama, waktu tanamnya sama. Itu hasilnya hanya 50 kaleng. Kalau di sini kan kalengnya kaleng cat maritek itu. Kira-kira beratnya 15 kilo paling berat lah. Nah, itu satu kaleng. Itu hanya 50 dengan tanam biasa. Jarak tanamnya itu 30 kali 30. Tanam biasa kan. Dengan praktek Bapak sendiri jajar legowo 21, akhirnya dapat 23 kaleng tambahnya. 23 kaleng kali 15, ya kan? Kali 6.000 per kilo. Coba bayangkan berapa banyak hasilnya. Nah, Bapak tidak berhenti di situ. Bapak masih terus lagi gali terus. Bahkan Bapak bawa meter-meter yang panjang sawah. Di sini kan sawah kita kan nggak ada yang segi 4 kan? Ada yang bulat, macam-macam bentuknya. Sehingga dengan sawah yang tidak pas ukurannya itu, Bapak ingin menggali ilmunya itu, Bapak bawa meter yang panjang tuh. Bapak ambil ukuran 20 kali 20 sawah Pak itu. Tanam dengan jajar legowo. Pinggirannya juga kan. Tapi yang Bapak hitung itu yang 20 kali 20. Itu yang tanam jajar legowo 20 kali 20 itu dengan tanam biasa jarak 30 hanya itu kira-kira 67 baris. 67 baris itu.
Iya. Tadi Bapak catat, takut Bapak lupa kembali kan catatannya itu. Dari 20 kali 20 itu kan 400 meter bujur sangkar. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Ditanam dengan jarak tanam biasa itu 67 baris. 67 baris. Berarti 67 kali 67 kan? Kan jaraknya sama. Iya, Pak. Nah, jaraknya sama. Sehingga jumlah tanamannya itu hanya sekitaran 4.489 rumpun. Sampai segitunya kira-kira Bapak menelitinya itu. Bapak hitung satu persatu rumpunnya itu. Memang orang bilang sakit ya nggak masalah kan. Orang sakit kok dibilang rumpunnya kan. Kok dihitung-hitung rumpunnya kan. Nah seperti itu kira-kira. Jadi dijadikan jajar Legowo itu barisnya hanya 45 baris. Kalau kita pikirkan secara sepintas lalu memang kita disebut orang sakit kan. Iya, Pak. Dari 67 dihilangkan menjadi 45 baris kan. Tapi dia nggak tahu 45 baris ini yang dihilangkan tadi itu disisipkanlah di antara yang 45 baris tadi ini. Nah, 45 baris dihilangkan 67. Ah, menjadi 67 tambah 66. Karena 67 kan, Ya. kemudian disisipkan di tengah pasti kurang 1. Menjadi 66. 66 tambah 67 menjadi 133 rumpun dalam satu baris kali 45. Jumlahnya berapa? Menjadi 5.985 rumpun. Berapa tambah rumpunnya? Yaitu 1.495 rumpun. Itu kira-kira keuntungannya dari segi rumpun. Kalau rumpunnya banyak, insya Allah hasilnya banyak. Iya, Pak. Nah, itulah orang yang nggak tahu. Nah, dengan alasan nenek moyang kita dulu tanamnya seperti itu, katanya kalau tanamnya rapat seperti itu, jarak 30 dengan jarak 15 cm, itu tidak akan besar katanya. Karena dia nggak tahu ilmunya. Inilah dia yang kita jarangkan tadi, yang kita hilangkan satu tadi. Makanya Bapak bilang, yang lebih bagus adalah jajar Lego 21. Karena ini lapangnya. Ah, di sini 2, sini 2, di sini 2. Jadi dia perkembangan padi itu bukan ke sini, dia ke samping. Dia mencari yang lapang. Itu salah satu tumbuhan. Nanti kalau tidak percaya silahkan lihat. Apabila matahari terus menerus dapatkan oleh tanaman, maka pokoknya ranting yang banyak adalah dari timur. Lihat kalau tidak percaya nih, lihat nih batang coba nih. Dahannya dari timur yang paling banyak. Yep. Nah, karena cahaya itu dia dapatkan dari situ awalnya. Tengok yang dari barat nih, berapa nih? Enggak berapa kan? Iya, Pak. Nah, itu salah satu ilmu tuh. Orang enggak tahu tuh. Nah, kalau kita menanam seperti itu dengan arah matahari, orang asal tanam aja kan. Oh, mau ngarep kemana ya silakan. Kalau Bapak tetap mengikuti arah matahari, keuntungannya banyak, sangat banyak. Itu salah satu. Cahaya pagi itu langsung dapat, sehingga anakan padi ini lebih berkembang. Nah, perkembangan anakan padi ini waktu kami SL ini sampai di umur 45 hari sesudah tanam, anakan padi masih beranak. Tetapi di umur atas 30 hari sesudah tanam, anakannya itu hanya sekedar membesarkan rumpun saja. Anakannya itu jarang yang bisa menghasilkan malai atau menghasilkan buah. Jadi rumpun di bawah besar, nah ke atasnya tidak berapa rumpun. Nah jadi dari SL 2 hari sesudah tanam sampai umur 30, anakan padi itu kira-kira sekitaran 40 atau 42 batang anaknya, ditanam 3 batang per rumpun. Itu yang kami teliti. Tetapi itu berdasarkan varietas. Di sini sekarang ada varietasnya, itu yang sangat digemari oleh petani untuk menanamnya, karena yang pertama disukai oleh
pengepul atau pembeli. Kemudian ada waktu kita dibawa ke rumah untuk dimakan, enak. Ndak kita sudah capek-capek kerja, sementara nasinya nggak enak dimakan, nggak apa, lucu rasanya kan. Iya, Pak. Jadi dibawalah varietas itu, namanya varietas Cirede merah. Cirede ini ada dua. Cirede ini sebenarnya bukan asli 50 kota. Cirede ini kalau tidak salah itu asli dari Solo. Kita 50 kota ini varietasnya hanya dua, si Junjung bersama Benang Pulau. Itu varietas 50 kota. Kalau varietas lokal banyak, ya kan? Tapi varietas dari daerah lain kan, seperti Anak Daro, itu dari Solo. Cirede itu dari Solo. Nah sekarang Cirede merah tuh pada umumnya di sini, di yang Bapak tahu lah, di Sari Lama inilah. Karena Bapak belum pernah melakukan penelitian ke lokasi lain. Cirede inilah yang lebih bagus hasilnya sekarang. Nah, waktu jajar Lego yang Bapak bilang biasanya 50, kemudian 73 itu varietasnya Cirede. Cirede. Nah, Cirede. Nah, dengan harga yang tidak merugikan petani rasanya gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi balik kita lagi dengan jajar Lego tadi. Bapak kebetulan lama kerja sama orang Cina. Waktu di Pekanbaru Bapak kerja sama orang Cina. Jadi sistem dagang mereka biar sedikit tapi banyak. Aneh kan? Sedikit tapi banyak. Orang nanti masih bilang juga gila kan? Gila ya. Tapi sebenarnya sedikit untungnya. Modalnya umpamanya 500.000, dia jual 505.000. Tapi bisa terjual 50 atau 100 unit dalam satu hari. 5.000 kali 100 berarti sudah 5 juta kan? Iya. Nah, kalau orang kita, nah biar sedikit tapi banyak. Lumayan. Nah, satu terjual tapi untungnya 1 juta. Kan itu sistem kita. Nah, ternyata dengan sistem Legowo seperti ini, dari 1.495 tadi rumpun tambahnya, maka hasilnya akan lebih banyak lagi. Nah, itulah yang Pak lakukan. Sekarang nanti kalau ada banyak anak-anak yang ingin lihat lokasi Bapak, silakan kita lihat nanti kayak apa. Jalan alhamdulillah sekarang sudah Bagus. kita usahakan di 2018. Bapak sudah berusaha juga mengusahakan calon usaha tani. Alhamdulillah sudah kami dapatkan lebih kurang 175 cm. Itu baru yang bisa kita hasilkan. Kebetulan kemarin sudah ada beritanya itu tambahannya 200 meter untuk lanjutan pembangunan jalan usaha tani. Itu insya Allah itu perjuangan kelompok juga, bukan perjuangan Bapak. Iya. Ya, Bapak tidak ada apa-apanya dibandingkan anggota kalau tidak ada anggota Bapak. Ya, Bapak hanya menjalankan ADRT yang sudah dibikin bersama. Nah, jadi dari sekian banyak SL yang kami lakukan, SL tanam padi sebatang, kelemahannya di umur padi. Umur padi biasanya 100 hari, varietas si Junjung, kemudian ditanam padi 1 batang, sehingga bisa menjadi hampir 4 bulan. Kenapa bisa hampir 4 bulan? Karena dia membesarkan anak yang begitu banyak. 1 batang ditanam bisa menjadi 50 batang. Berarti 49 batang anaknya. Membesarkan anak inilah ide yang lama. Nah, akhirnya dengan varietas Junjung 100 hari sudah panen, atau 100 hari 104 atau 105 hari lah biasanya kan. Ini bisa mencapai 125 hari. Kan merugikan dari sistem perputaran tanaman. Nah, sehingga yang diharapkan tanam 2,5 atau 3 kali dalam 1 tahun, panennya 2 kali, tanam 3 kali, sehingga tidak tercapai. Nah, tapi dengan varietas apa ini, Cirede merah ini, sebenarnya balik lagi
ke asal nenek moyang kita dulu. Nenek moyang kita sekali 6 bulan tanamnya kan. Nah, cereda ini umurnya seperti itu, 4 bulan. Dengan pengolahan lahan tadi jeda dari panen sampai tanam lagi. itu hampir juga 6 bulan jadinya. Nah, sehingga dua bulan dah, 2 kali lah dalam setahun tanam. Tapi dengan hasil yang melimpah tadi, masyarakat tidak merasa dirugikan kan, seperti itu. Karena di 2015 tuh sampai 2000 kalau Bapak di sini petani 2005, 2003, 2004 Bapak belum melakukan pertanian padi. Iya, Pak. Bapak masih budidaya semangka di belakang nih, belakang rumah nih. Nah, 2003, 2005 Pak sampai awal 2005 Bapak budidaya semangka di belakang nih. Alhamdulillah budidaya semangka Bapak juga di sini lumayan. Dan anehnya ini lahan kan sama nih, Iya, Pak. sama-sama di sini daerahnya. Bapak nggak tahu, mungkin ini ada kuasa Allah kan. Hasil di sini di lokasi Bapak dengan hasil lokasi tempat yang lain rasanya sangat jauh bedanya manisnya Pak. Sehingga orang apapun yang Bapak tanam situ buah-buahan orang akan pengepul ya kan, pasti ya datang ke sana mengambil hasil panen. Beda rasanya Pak. Perlakuan pupuk sama, kita tidak ada beda-beda. Orangnya sama kok. Di tempat lain Bapak juga yang mengerjakan kan. Lokasinya kebetulan ini lokasi mertua. Alhamdulillah lokasi mendukung lah kira-kira untuk dilakukan budidaya tanaman pangan. Apapun bisa. Itulah beda uniknya kita 50 kota nih. Apapun kita tanam di 50 kota ini bisa. Kalau di lokasi lain tidak bisa, jangan harap. Contoh di Malang hanya apel yang bisa, ya kan? Budidaya yang lain nggak bisa. Durian belum ada di sana, tidak bisa. Yang berhasil di sana apel. Nah, itu kalau kita 50 kota ini, apapun kita tanam berhasil. Tetapi belum ada yang seperti orang yang di Jawa. Nah, tanaman ini umpamanya salah satu varietas. Mereka semuanya mau melaksanakan varietas ya. Kalau kita di sini campur baur, campur aduk. Oh tanam ini oke, tanam ini ya. Seperti itu kira-kira. Itu kelemahannya. Hasilnya bagus di 50 kota ini. Kemudian balik kita lagi ke tanaman pangan ini. Di 2017, alhamdulillah Bapak sebagai ketua kelompok sudah juga diikutkan studi banding ke Kabupaten Bandung oleh Dinas Pertanian. Bapak terpilih mewakili petani dari Kecamatan Harau, kemudian dari AKB Luru 1 dan Luru 2. Karena apa? Karena kemajuan Alsintan ini. Alsintan, alat mesin pertanian, ya kan? Nah, dengan pelatihan-pelatihan yang Bapak ikuti di Dinas Pertanian, sehingga Alsintan kami ini maju, sangat maju. Dan sekarang alhamdulillah alat mesin pertanian kami sudah mencapai 5 unit. Nah, kenapa baru 5 unit? Karena di lokasi kita ini banyak alat yang tidak bisa kita bawa ke lokasi ini karena akses belum menunjang gitu ya kan, akses perjalanan ke sana belum menunjang untuk membawa alat-alat pertanian yang lebih modern lagi gitu. Tapi dengan alhamdulillah dengan 5 alat ini saja Alsintan kita sudah sangat maju, sudah dengan pengelolaan manajemennya tadi itu sudah mencapai di luar kecamatan kita. Di luar kecamatan kita di Kecamatan Harau, tapi Kecamatan Pangkalan sudah kita masuki untuk mengembangkan Alsintan kita gitu. Seperti itu kira-kira. Sehingga dengan prestasi-prestasi ini hasil dari Alsintan tadi ya lumayan, inilah yang menghidupi kelompok. Apapun kegiatan kelompok kan kita hidupkan dengan itu, dengan hasil-hasil itu tanpa mengeluarkan biaya dari kantong anggota. Dengan alat-alat ini Alsintan ini di 2018 Bapak mengikuti pelatihan ke Bandung, studi banding ke Bandung. Ya
kalau dibandingkan di Kabupaten Bandung ya kan, masih jauh ketinggalan 50 kota ini. Iya, Pak. Dari pengelolaan alsintannya sudah banyak, tapi pengelolaan alsintannya ini, pengelolaan manajemen ini yang susah. Karena kita biasalah kalau keuntungan pribadi oke lah itu kan. Iya, Pak. Kalau keuntungan kelompok itu jarang orang yang mau mengurusnya gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, dan tambahan satu lagi mengenai koperasi tani kami nih. Tambahannya nih kelompok nih. Koperasi tani kami seringnya juga kami barengi kegiatan kelompok nih. Alhamdulillah kalau nggak salah sekarang ini kebetulan ketua koperasi enggak juga hadir. Seharusnya dia hadir kan. Jadi anak-anak bisa bincang sama mereka. Kalau nggak salah sekarang tuh sudah di angka 120 juta lah uang yang beredar kelompokan. Jadi ini pinjaman 6 juta per orang. Dengan biaya 6 juta itu silahkan berusaha tanpa ada agunan. Kita hanya percaya ya kan, anggota ini kita percayai, kita kasih pinjaman, kemudian balik lagi ke koperasi, keuntungannya untungnya tadi balik lagi sama anggota itu. Tidak ada keuntungan kemana-mana, tidak ada, tetap balik berputar di anggota ke anggota itu. Seperti itu kira-kira. Jadi dengan adanya ini koperasi ini sangat menunjang, sangat bagus untuk kehidupan anggota, kehidupan keluarga anggota. Itu kira-kira. Tapi pengembangan koperasi ini Bapak sudah pelajari ke Koperindak. Ternyata memang tidak mudah untuk mengembangkan koperasi ini. Mohon maaf kepada anggota Bapak bukan meremehkan mereka kan. SDM-nya di sini terbatas, ya kan? Karena di sini SDM-nya mungkin kalau tidak salah di anggota Bapak ini Bapak lah yang tinggi sekolahnya gitu. Bapak pun sekolah MAN, ya kan? Itu kira-kira tingkat SMA. Tapi dengan walaupun Bapak tamat MAN, tapi Bapak tidak berkecil hati. Bapak semangat mencari ilmu tuh di mana saja tuh. Nah, dengan semangat Bapak inilah sehingga kelompok ini berkembang. Nah, jadi SDM anggota ini sebenarnya untuk melaksanakan suatu jabatan lah atau kegiatan lah, sebenarnya SDM ini mungkin 50-50 lah kira-kira persenannya untuk kemajuan tadi. Saya hanya tamat MAN, sama SMA tidak mungkin loh. Mungkin kemauannya hal yang harus lebih besar. Taruhlah 40-60. 60% itu seharusnya kemauan. Bagaimana caranya kita yang tamat SMA ini bisa. Itu kira-kira. Nah, jadi tapi alhamdulillah lah dengan kepercayaan anggota kepada kami pengurus, sehingga kami dengan seperti ini kelompok ini berhasil. Gudang kelompok sudah ada di sana, gudang ubjanya di bawah, dan ada rencana nih nanti kalau anak-anak datang lagi sini mungkin tidak berapa bulan ke depan lagi nanti pondok sama gudang pertemuan nanti itu akan kita taruh di pinggir jalan di sana semuanya. Jadi pondok, gudang sama apa satu lokasi kira-kira seperti itu. Nah, dan alhamdulillah juga Bapak bilang kemarin menjelang puasa kemarin Bapak juga terpilih sebagai PPS Sarilama, penyuluh pertanian swadaya. Ini kerja sosial, ya kan? Tapi tanpa diminta, Bapak setiap hari seperti itulah kerja Bapak di sawah. Bapak pergi ke sawah kan, kerja di sawah, kemudian bertemu sama teman atau datang orang bertanya, Bapak berbagi ilmu. Seperti itu. Mungkin dengan berdasarkan seperti itu penilaian dari Dinas Pertanian,
sehingga Bapak ditunjuk sebagai PPS Sarilama, Nagari Sarilama, ya kan? Dan alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan, ternyata memang benar. Disitulah kira-kira kelemahannya. Apa ya kelemahan yang Bapak temui di kelompok ini? Ternyata itulah yang bukan di sini saja, Semuanya, Pak. adalah merubah manajemen pola pikir masyarakat petani yang sudah ada. Itu paling sulit. Bagaimana memanage dia kan, Iya, Pak. untuk merubah pola pikir dia yang selama ini seperti ini, dia sudah seperti ini, itu yang paling susah. Tanpa ada bukti di depan matanya, itu mungkin akan lebih sulit lagi. Jadi kalau kita berbicara harus bawa bukti, seperti yang Bapak bawa tadi kan, Jajar Legowo ini seperti ini, supaya jangan dibilang orang sakit lagi kan, ditunjukkan sama dia. Kalau bisa nanti dibawa ke lokasi, ini lokasinya nih, ini seperti ini. Nah itu kira-kira. Kemudian sebenarnya banyak sebenarnya yang harus kita tingkatkan untuk apa kemajuan pertanian kita di sini. Cuman yang disayangkan seperti yang saya bilang tadi, merubah manajemen pola pikir anggota saya sendiri juga sulit, ya kan? Iya. Sehingga hasilnya itu dari sawah ini paling tinggi itu 6,4 itu baru. Sementara di daerah lain bisa mencapai 7 sampai 8 ton per hektar. Ya kan? Tapi mungkin di daerah kita 50 kota ini sama Payakumbuh, varietas Invari kita nggak mau di sini membawa varietas itu. Invari itu kan berasnya agak bergetah. Nah, apa namanya? Nasinya pulen. Nah, pulen. Kalau kita orang 50 kota dan Payakumbuh itu enggak akan enak dimakan. Jadi kalau itu hasilnya sebenarnya bisa mencapai 9 ton per hektar. Kalau varietas Invari. Kalau varietas Invari ini kapan saja kita minta tolong kepada Dinas Pertanian itu dikucurkan semuanya itu. Iya. Benihnya itu. Nah, tapi karena kita tidak bisa memakai itu untuk dimakan sehari-hari, sehingga kita memakai varietas lokal 50 kota, Sumbar ini saja. Nah, itu. Kalau daerah Jawa kan itu Invari semuanya. Sehingga pertanian mereka 8 ton, 9 ton per hektar. Bahkan di Sulawesi mencapai 10 ton per hektar. Itu Sulawesi itu. Pertanian paling maju Sulawesi. Itulah apanya sekarang Menteri Pertanian kita ini. Makanya dia hebat sekarang. Menteri Pertanian kita ini wajib diakui gitu. Karena dia sudah terbiasa dia jadi gubernur di sana, jadi kan jadi wali kota dulu kan. Dia tahu bagaimana di Sulawesi, bagaimana mengembangkannya, sehingga di Indonesia sekarang dikembangkan kan. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin gini, Pak. Kan dari perjalanan kelompok tani ini nggak begitu mudah dari cerita yang Bapak sampaikan tadi kan, dari awal bergerak beberapa orang, kemudian menyadarkan kesadaran dari masyarakat sekitar akan kemajuan pertanian itu rasanya memang sangat-sangat sulit. Sangat sulit. Mungkin tidak cuma di kelompok tani ini aja, Pak. Kami pun dari mahasiswa kadang ada penyuluh ke masyarakat pun agak sulit juga menimbulkan kesadaran akan pertanian bagi masyarakat, apalagi yang benar katakan Bapak tadi kan masih menganut kepercayaan orang-orang terdahulu, nenek moyang, itu sangat sulit kan, Pak. Mungkin ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi rasanya perlu kami terapkan nantinya di kehidupan untuk kedepannya lagi, khususnya untuk dunia pertanian. Di sini ada hal menarik yang saya catat dari apa yang Bapak sampaikan mengenai alat mesin pertanian, Pak. Kan tadi sudah terjun alat mesin pertanian di sini kan, Pak. Jadi dari yang saya ketahui bahwa kebiasaan masyarakat ini adalah kerja sama-sama, berat kerjanya dengan masyarakat sekitar. Jadi lebih banyak menggunakan alat yang tradisional tapi kerja sama-sama. Nah kan untuk sekarang udah ada alat mesin pertanian. Kira-kira tanggapan masyarakat mengenai alat mesin pertanian ini bagaimana, Pak? Dengan kondisi yang masyarakat biasanya kerja sama-sama, saling membantu gitu, Pak. Kan kalau ada alat mesin pertanian, otomatis pekerjaannya lebih simpel. Kemudian
tidak membutuhkan pekerja banyak itu. Kira-kira respon masyarakat khususnya di sini mengenai alat mesin pertanian yang ada di sini itu bagaimana, Pak? Baik, mengenai alat mesin pertanian ini, tanggapan masyarakat di sini mungkin inilah yang paling sulit untuk diterima oleh masyarakat dengan bermacam-macam alasan ya. Yang pertama, mungkin masyarakat Al-Sintan ini sebenarnya mereka belum tahu kenapa diciptakan Al-Sintan ini. Belum tahu mereka kenapa diciptakan. Nah, yang Bapak nilai kenapa diciptakan oleh para ahli, kemudian disebarluaskan oleh pemerintahan kita, alat mesin pertanian ini, dia adalah untuk meningkatkan hasil dari petani itu sendiri. Nah, dibandingkan membutuhkan waktu kira-kira 1 bulan, dengan adanya Al-Sintan ini, kita hanya membutuhkan waktu hanya sekitar 15 hari. Berarti kita sudah beruntung 15 hari. Iya kan? Iya, Pak. Nah, artinya apa? Umpamanya 15 hari kita dalam pengolahan tadi, dengan 15 hari sudah keuntungannya itu, otomatis nanti di dalam percepatan panennya itu lebih cepat. Tapi masyarakat ini mereka tidak tahu mereka kenapa seperti itu. Salah satu contoh yang kita pakai di sini sama petani yang pakai di sini kan traktor bajak. Alhamdulillah mungkin semuanya sudah ada traktor bajak. Ya. Sekarang ya sudah memakai, ya kan? Dan tidak ada yang tradisional yang Bapak lihat sekarang tuh bajak kerbau tuh sekarang nggak ada lagi. Di daerah kita di Sari Lama inilah Bapak lihat nggak ada lagi itu. Mungkin di daerah pedalaman mungkin masih ada kan. Tapi di daerah kita, kemudian di pertemuan-pertemuan Bapak dengan ketua-ketua kelompok di waktu di dinas, semuanya tuh berebut mendapatkan Al-Sintan ini tuh. Ya, menyodorkan proposal itu berlomba-lomba seperti itu. Berarti mungkin menurut Bapak di 50 kota ini sebenarnya kalau traktor bajak mungkin sudah sangat digemari, sudah diminta. Tapi dengan alat mesin pertanian yang lain, mereka mungkin belum tahu kenapa diciptakan. Salah satu contoh itu hand transplanter, ya kan? Nah, itu adalah mesin tanam. Nah, dengan mesin tanam tadi, ya sesudah Bapak lakukan penelitian, itu dari segi biaya tanam saja, dari segi biaya tanam kan, itu biasanya kita mengeluarkan biaya tanam sekitaran 2.500.000 dengan memakai transplanter tadi. Kita hanya mengeluarkan biaya 1 juta. Berarti kita sudah keuntung 1.500.000. Nah, dengan penelitian-penelitian seperti itulah masyarakat belum tahu. Tidak tahu. Yang pertama, dengan tanam tadi manual sekian hari dan pakai Al-Sintan ini hanya sekitaran 1 hari per hektar. Itu kira-kira. Kalau dengan manual itu 4 orang bisa 2 hari. Itu kira-kira. Nah, dengan kekurang tahuan masyarakat seperti inilah Al-Sintan yang lainnya di sini kurang digemari. Salah satunya combine, alat mesin untuk panen. Nah, combine ini ada yang kecil ada yang besar. Yang pertama. Yang kedua, mungkin combine ini memang di lokasi kita belum menunjang. Seperti yang Bapak bilang tadi, di sini sawah masih agak dalam, setinggi lutut lah, ya kan? Nah, kemudian dari hasilnya ini, hasil kerjanya ini sebenarnya kalau menurut pemikiran Bapak, bukan mesinnya yang nggak bagus, tetapi SDM yang menjalankan mesin inilah yang belum teruji, terlatih. Bagaimana kira-kira hasil yang dihasilkan oleh combine harvester tadi disukai oleh pengepul padi tadi. Salah satu contoh saja itu thresher gabah, mesin perontok gabah, itu pilih-pilih pengepul yang mau mengambil itu tuh hasilnya yang seperti itu. Sebenarnya kalau kita pakai perontok gabah itu, ukuran kita untuk 1 hari kerja itu kira-kira setengah hari kerja sudah siap. Nah,
Itu kira-kira keuntungannya di waktu, kemudian di kelelahan badan kita kan. Nah, itu kekurangan-kekurangan petani untuk memahami itu seperti itu. Kemudian akses, seperti yang Bapak bilang tadi, akses untuk menuju lokasi itu tentu tidak seperti yang Bapak lihat waktu Bapak pergi ke Kabupaten Bandung itu. Di sana aksesnya memang luar biasa. Akses menuju pertanian mereka luar biasa. Apapun dibawa nanti alsintannya ke sana sudah menunjang lah kira-kira seperti itu. Sehingga di sini di kelompok lain ada combine itu, sehingga menjadi mungkin kalau nggak ada tempatnya berteduh mungkin sudah bisa menjadi besi tua ada. Alhamdulillah sudah dibikinkan gudang. Dinas Pertanian sudah mewajibkan harus ada gudangnya itu. Kalau nggak ada gudang nggak bisa diberikan alsintan, nggak bisa diberikan alsintan tuh. Itu kira-kira. Karena kalau nggak dijadikan kalau nggak dibikinkan gudang seperti yang Bapak lihat di Dinas PUPR kan, banyak di sana besi tua. Ya, di Dinas PUPR. Bapak lihat itu banyak di sana besi tua yang nggak ada gunanya lagi itu. Nah, jadi pemerintah mungkin seperti itu. Nah, di 2018 kemarin tuh itulah kira-kira kehebatan pola pikir Kepala Dinas Pertanian bersama Bupati. Kalau dikatakan rugi, kita rugi. Kenapa? Waktu itu ada alat mesin pertanian traktor roda 4 untuk mengolah lahan tanaman palawija kan. Itu balik lagi ke Jakarta. Ada 10 unit, 7 kalau tidak salah balik ke Jakarta. 3 yang kita terima di sini di 50 kotaan itu. Karena apa? Dengan harganya yang selangit, pemerintah tentu berpikir nanti kalau ditaruh di kelompok, jangan-jangan bisa menjadi besi tua. Seperti itu kira-kira pola pikirnya Bupati dan Kepala Dinas. Kita tidak menyesal itu. Daripada mengambil risiko sebagai kita pemerintahan, mungkin seperti itu kira-kira. Lebih baik tidak mengambil risiko yang berat seperti itu kira-kira. Mungkin dari mengenai alsin belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat sini Pak ya. Masih hanya beberapa mesin pertanian, belum semua mesin diterima kayak mesin panen gitu ya. Kemudian mesin panen ini seperti ini jawaban sama mesin tanam ini. Ini mungkin apakah dari hati kawan-kawan atau memang hanya candaan saja. Kalau ini kita bawa ketua, kalau ini ada di tempat kita ketua, kita kembangkan di tempat kita ketua, nanti hilang mata pencaharian katanya. Iya kan? Ya. Biasa manual kita tanam, kan mungkin itu entah dari hatinya. Biasanya Bapak kan dibawa orang tanam padi kan, dengan hasil tanam padi kerja sehari dibawa orang, setiap hari kerja pokoknya dengan gaji 100, tentu hilang. Kalau dengan memakai alat ini kan sebentar kan sudah siap. Ya, Pak. Nah, iya. Kemudian dari di sini kan pola panen orang kan seperti itu, boleh dikatakan borongan. Borongannya seperti ini. Umpamanya dalam satu lokasi sawah, taruhlah lokasi sawah Bapak kan, hasilnya itu 100 kaleng. 100 kaleng itu orang yang memborong, yang mengerjakan itu sudah mendapatkan upah 20 kaleng. Nah, kalau dibawa mesin ini, kelompok yang mendapat tentu kelompok yang mungkin seperti itu kira-kira apanya. Tapi sebenarnya kalau mereka tahu keuntungannya lebih besar daripada mata pencaharian itu mungkin akan lebih bagus. Salah satu contoh, Bapak bawa umpamanya orang kerja di tempat Bapak kan, hasil 100 kaleng tadi, 20 kaleng untuk orang yang memborong. Bisa umpamanya 20 orang satu lokasi kerja kan, selip panen, atau 10 orang atau 30 orang, bahkan itu kesempatan orang. Kadang-kadang itu kita undang satu orang panen, besoknya datang 30 orang. Tapi orang tidak berkecil hati, memang seperti itu di sini kan. Tapi kalau kita bawa umpamanya mesin ini, ya kan, mesin alsintan, mesin panen tadi, kelompok umpamanya hanya mengambil 5 kaleng, cukuplah 5 kaleng katanya. 15 kaleng itu sudah keuntungan petani. Nah, mereka tidak sampai ke sana untuk perhitungannya. Mereka hanya memikirkan, oh kalau segitu kan udah hilang pencarian tanya. Sebenarnya sudah 15 kaleng masuk lagi kepada si petani. Seperti itu kira-kira. Karena tergantung kesepakatan orang yang punya alsintan dengan si petani. Itu kira-kira.
Mungkin dari bukan permasalahan sih, persoalan yang ada di kelompok tani di masyarakat ini mungkin terjadi juga di khususnya di daerah saya sendiri, Pak. Mungkin ya Al-Sintan sudah terjun tetapi masyarakat kurang menerima karena kan itu tadi alasan mungkin sama sih, Pak. Mereka mengiranya Untuk menghilangkan pencarian. menghilangkan pencarian. Mungkin itu sesuatu hal yang harus diperbaiki sama-sama, mungkin dari pola pikir lebih dahulu baru nanti bisa diterjunkan lagi, Pak. Mungkin untuk yang terakhir, mungkin harapan Bapak sebagai salah satu tokoh pertanian Pak, harapan Bapak untuk pertanian khususnya di Kabupaten 50 kota itu bagaimana, Pak? Harapannya ke depannya gitu. Harapan saya untuk pertanian 50 kota ini, dengan adanya studi banding tahun 2018 kemarin, Bapak sebenarnya bercita-cita, berharap bukan Bapak saja yang melihat bagaimana perkembangan di Kabupaten Bandung. Saya berharap pemerintahan kita, dalam hal ini Dinas Pertanian, juga melihat bagaimana pertanian yang lebih maju lagi, sehingga mereka mengadopsi pertanian itu, kemudian mereka suruh kembangkan di 50 kota ini dengan mengadakan umpamanya BIMTEK tentang teknologi seperti ini, ya kan. Jadi masyarakat kita di sini 50 kota ini tahu dan bagaimana kira-kira perkembangan teknologi pertanian yang modern di daerah-daerah lain. Seperti yang Bapak bilang, kalau Bapak yang ikuti di info Kementerian Pertanian, Sulawesi ini adalah suatu pertanian yang bermaju, dan sekarang ini NTT sekarang yang sudah lebih sangat maju lagi. Jadi pertaniannya, saya berharap dari Dinas Pertanian untuk mau mengadopsi kira-kira seperti itulah, untuk pertanian lebih maju dari daerah-daerah lain. Itu kira-kira Mungkin suatu kesempatan yang luar biasa ya bisa berbincang-bincang langsung mengenai salah satu tokoh pertanian yang menurut saya pribadi sangat berpengaruh khususnya di daerah Taratak dan Nagari Sari Lama itu, Pak. Mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak yang telah meluangkan waktunya bercerita, menyampaikan apa-apa tentang pertanian di sini sehingga kami mengetahui secara langsung. Nantinya kami berharap juga tidak hanya dari kami juga, dari Mapangan juga, tapi dari mahasiswa Poli bisa terjun langsung ke lapangan, mungkin bisa nanti berkontribusi langsung mengenai pertanian khususnya di daerah kampus itu, Pak. Mungkin untuk bincang-bincang pada kali ini, sekali lagi terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya dan terima kasih atas ilmunya. Mungkin baiklah rekan, untuk bincang kali ini cukup sekian yang bincang pada pagi hari ini. Mungkin dari saya pribadi, dari moderator pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.